Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Tri Maulani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak NIM 312400019, mata kuliah agama. Saya akan menerangkan tentang fikih lingkungan hidup. Untuk pengertian fikih lingkungan hidup secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti al-ilmu bisai'i, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu yaitu pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili, yaitu terperinci. Adapun kata albiyah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Baik, dari sini dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Selanjutnya, untuk pelestarian lingkungan dalam Al-Quran, yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Yang kedua, merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan kejahatan. Yang ketiga, alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia. Yang keempat, manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagiaan kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu, yang dimana sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, untuk pelestarian lingkungan dalam perspektif fikih sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara. Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul Riyatul Bi'ah fi Syariatil Islam menjelaskan bahwa fikih sangat penting terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti pembahasan taharah, yaitu kebersihan, terus membuka lahan tidur, terus pemanfaatan lahan milik untuk orang lain, hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api, dan garam, hak-hak binatang pemeliharaan, dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. Nah, yang dimana latar belakang buku ini merangkum hasil pertemuan para ulama Islam yang diadakan di Indonesia pada tahun 2004. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu lingkungan dan bagaimana pendekatan Islam dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang dimana pertemuan ini diadakan di sebuah pesantren di Lido, Sukabumi, dan melibatkan banyak ulama dari berbagai pesantren di Indonesia. Diskusi dibagi menjadi 3 tema utama. Yang pertama, Al-Quran, menggali ayat-ayat yang berkaitan. Yang kedua, hadis, mencari petunjuk dari ucapan kitab salaf, mengkaji teks-teks yang klasik dalam Islam, pentingnya ajaran Islam, yang dimana buku ini menekankan bahwa ajaran Islam memiliki banyak prinsip yang mendukung pelestarian lingkungan. Misalnya terhadap banyak ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan umat manusia untuk tidak merusak bumi dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Para peserta pertemuan mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan terhadap isu lingkungan. Nah, yang dimana edukasi publik yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Terus selanjutnya mendorong kerjasama. Terus pengembangan kurikulum, membuat program pendidikan, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kondisi lingkungan di Indonesia, yang dimana buku ini juga memberikan gambaran singkat tentang kondisi lingkungan di Indonesia, termasuk keanekaragaman hayati yang kaya dan ancaman yang menghadangnya seperti deforestasi, penangkapan ikan ilegal, dan polusi. Nah, dapat kita simpulkan secara keseluruhan, buku ini menekankan pentingnya peran ulama dan komunitas Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik perlindungan lingkungan. Diharapkan dapat tercipta kesadaran dan tindakan yang lebih baik dalam menjaga bumi untuk generasi mendatang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.